Yang pertama kita akan membahas interpretasi dan semantik dari formula logika proposisi. Pertama kita bahas tentang interpretasi dulu ya. Nah, interpretasi dari suatu formula logika proposisi adalah pemberian nilai kebenaran terhadap proposisi tersebut. Ya, jadi interpretasi adalah pemberian nilai kebenaran, gitu ya. Jadi kalau interpretasi dari suatu formula logika proposisi adalah pemberian nilai kebenaran terhadap proposisi tersebut. Nah, proposisi yang ditinjau dapat berupa proposisi majemuk. Nah, bisa juga berupa proposisi atom. Nah, untuk proposisi atom, interpretasi merupakan pemetaan antara suatu variabel proposisi terhadap nilai kebenarannya. Interpretasi dilambangkan dengan simbol I1, I2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya proposisinya proposisi atom, misalnya P gitu ya, P, maka interpretasi dari P ini kita tulis seperti ini. I dalam kurung P itu sama dengan T, yang berarti bahwa P diinterpretasikan benar oleh interpretasi I. Ya. Dan I Q sama dengan F itu artinya Q diinterpretasikan salah oleh interpretasi I. Terus misalnya I3 P sama dengan F, berarti P diinterpretasikan salah oleh interpretasi I3. Dan kalau I5 Q sama dengan T, artinya Q diinterpretasikan benar oleh interpretasi I5. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya, jadi pemetaan yang dimaksud di sini itu seperti ini ya. Jadi I itu IP sama dengan T itu artinya P dipetakan oleh I ke T gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita di sini akan membahas tentang interpretasi dari proposisi majemuk ya. Nah, interpretasi untuk sebuah proposisi dapat diperoleh cukup dengan memberikan nilai kebenaran pada semua variabel proposisi atomnya yang muncul pada proposisi tersebut. Jadi, kalau kita punya proposisi majemuk, kita bisa menentukan interpretasi dari proposisi majemuk itu. Dan diperolehnya cukup dengan memberikan nilai kebenaran dari variabel proposisi atomnya gitu. Jadi misalnya proposisi majemuk itu P dan Q misalnya. Nah, interpretasi dari P dan Q ini bisa kita dapatkan cukup dengan memberikan nilai interpretasi dari P-nya dan dari Q-nya gitu. Ya, nanti ada contohnya. Nah, nilai kebenaran dari proposisi majemuk dapat ditentukan dari nilai kebenaran dari proposisi atom yang menyusunnya. Ya, seperti yang tadi, proposisi majemuknya P dan Q. Berarti di situ ada dua proposisi atom yang menyusunnya, yaitu P dan Q. Jadi nilai kebenaran dari P dan Q ini bisa ditentukan dari nilai kebenaran si P dan si Q-nya gitu. Ya. Nah, untuk formula yang kompleks, interpretasi disebut juga semantik, dapat ditentukan dengan meninjau interpretasi setiap subformula yang ada pada formula tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan membahas aturan semantik logika proposisi. Misalkan A adalah sebuah formula dan I adalah interpretasi yang terdefinisi untuk setiap proposisi atom yang muncul di formula A. Nah, interpretasi untuk A didefinisikan seperti ini. Jika A sama dengan P, atau A ini adalah sebuah proposisi atom, maka interpretasi dari A ini sama dengan interpretasi dari P. Dan nilainya sesuai dengan definisi I untuk proposisi atom P yang bersesuaian. Nah, jika A adalah P, maka interpretasi A sama dengan interpretasi P, yaitu T. Kemudian, jika A sama dengan F, maka interpretasi A sama dengan interpretasi F, yaitu F. Jika A adalah negasi B untuk suatu formula B, maka interpretasi A sama dengan interpretasi dari negasi B. Sama dengan negasi dari interpretasi B yang bernilai T ketika interpretasi B-nya F.
Dan negasi dari interpretasi B adalah F ketika interpretasi B-nya adalah T. Jika A sama dengan B dan C, untuk suatu formula B dan C, maka interpretasi A akan sama dengan interpretasi dari B dan C, akan sama dengan interpretasi B dan interpretasi C, yang akan bernilai benar ketika interpretasi B dan interpretasi C-nya yaitu bernilai T. Dan interpretasi A dan interpretasi B ini akan bernilai F jika selain kondisi yang tadi. Jadi jika interpretasi B dan interpretasi C-nya salah, atau interpretasi B-nya benar, interpretasi T-nya salah, atau interpretasi B-nya salah dan interpretasi C-nya benar. Gitu. Kemudian jika A adalah B atau C untuk suatu formula B dan C, maka interpretasi A sama dengan interpretasi B atau C. Sama dengan interpretasi B atau interpretasi C. Yang akan bernilai salah ketika interpretasi B-nya sama dengan interpretasi C dan sama dengan false. Dan akan bernilai T jika selain ini, selain kondisi ini ya. Jadi kalau IB dan IC-nya T atau IB-nya T, IC-nya F, atau IB-nya F, IC-nya T. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya aturan yang ke-6, ini tentang disjungsi eksklusif. Jika A adalah disjungsi eksklusif dari B dengan C untuk suatu formula B dan C, maka IA akan sama dengan I dari B XOR C. Ini kita boleh baca XOR ya, supaya lebih singkat gitu. Nah, ini sama dengan IB XOR IC. Nah, dan ini akan bernilai benar jika apa? Jika IB dan IC-nya seperti apa? Coba, kalau disjungsi eksklusif itu akan benar jika apa ya? Beda dua-duanya. Tidak sama dengan Bu. Betul ya? Jadi ini akan true kalau nilai kebenarannya beda. Dan false kalau nilai kebenarannya sama. Berikutnya implikasi ya. Jadi jika A adalah implikasi B ke C untuk suatu formula B dan C, maka IA sama dengan IB implikasi ke C. Ya, dan ini akan sama dengan jika IB maka IC. Nah, dan ini akan false jika apa? Hanya ada satu kemungkinan dia false jika apa? IP-nya true, IB-nya true, kemudian IC-nya false. ya, jika IB-nya true dan IC-nya false. Ini harus diingat ya, implikasi itu akan salah jika yang premisnya benar, konklusinya salah. Ya. Jadi ini false. Selain ini dia akan true. Jadi kalau IB-nya true, IC-nya true, atau IB-nya false, IC-nya true, dan IB-nya false, IC-nya false, itu adalah nilainya true. Nilai dari ini, ya. Oke, berikutnya yang terakhir, ini adalah biimplikasi. Jika A adalah biimplikasi antara B dan C untuk suatu formula B dan C, maka interpretasi dari A sama dengan interpretasi dari biimplikasi antara B dengan C. Oke. Nah, dan ini akan sama dengan biimplikasi dari interpretasi B dengan interpretasi C. Nah, dan ini akan benar jika apa? Coba kalau biimplikasi, dia akan benar kalau apa? Sama-sama benar atau dua-duanya ini salah. Betul, jika dua-duanya benar atau jika dua-duanya salah. Atau dengan kata lain, jika IB dan IC-nya sama nilai kebenarannya. Ya. Jadi, dia akan benar jika nilai kebenarannya sama. Dan akan salah jika nilai kebenarannya berbeda. Misalnya, IB-nya benar, IC-nya salah. Atau kebalik, jika IB-nya salah dan IC-nya benar. Nah, ini adalah ke-8 aturan untuk menentukan interpretasi dari suatu formula A. Oke, baik, kita lanjutkan ya.
ke contoh. Nah, ini mungkin akan lebih paham nih kalau dikasih contoh ya. Nah, jadi di sini contohnya, misalkan A adalah formula seperti ini. Nah, dan I ini adalah interpretasi dengan definisi seperti ini. IP-nya F, IQ-nya T, dan IR-nya F. Ya, jadi sekali lagi interpretasi dari masing-masing proposisi atomnya sudah diketahui. Jadi di sini kan proposisi atomnya P, Q, dan R. Ini udah ada interpretasinya I, ya, yang didefinisikan IP-nya F, IQ-nya T, dan IR-nya F. Nah, jadi kalau begitu interpretasi dari A-nya itu bagaimana gitu? Apa nilainya? Apakah T ataukah F? Oke. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan interpretasi A berdasarkan sifat atau aturan yang tadi yang ada 8. Tapi mungkin tidak semua, tergantung dari soal ya, mana yang bisa dipakai gitu. Nah, sekarang pertama kan yang kita tahu A-nya itu seperti ini. Jadi kita tulis dulu A-nya diganti dengan ini gitu. Ya. Jadi yang di dalam kurungnya kita ganti dengan ini. Jadi seperti ini. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, berikutnya, ingat di sini kan nggak ada kurung ya. Nah, untuk memudahkan kita kasih kurung supaya kita tahu mana yang duluan dioperasikan. Dan penentuan kurungnya ini sudah dibahas di materi presiden kemarin. Nah, jadi yang mana dulu nih yang dikurung? Di sini ada P dan Q, juga ada Q, jika Q maka R. Nah, yang mana dulu? Berdasarkan aturan presiden kemarin. Apa? P ya. Iya, P dan Q ya. P dan Q ini kita kasih kurung supaya tidak salah gitu ya. Nah, kita kasih kurung dulu, jadi seperti ini. Nah, di aturan yang nomor 7 ini, di sini ada, jika A adalah implikasi dari B dengan C gitu ya, maka interpretasi dari jika B maka C ini sama dengan jika interpretasi B maka interpretasi C gitu ya. Seperti ini. Nah, kita akan gunakan ini. Ya, jadi ini kan B dengan C-nya formula ya, formula. Dan di sini juga udah ada formulanya. Nah, ini formulanya bisa dianggap formula B-nya yang P dan Q-nya. Terus R-nya ini formula C-nya. Gitu. Jadi di sini interpretasi dari jika B maka C itu adalah jika IB maka IC gitu kan ya. Nah, B-nya ini, C-nya ini. Jadi ini sama dengan jika I P dan Q maka IR gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini kan udah ada IR ya, tapi di sini belum muncul nih IP sama IQ-nya. Jadi kita uraikan yang ini gitu, yang IP dan Q. Ini kita bisa gunakan tadi sifat keempat kalau nggak salah, ya, aturan keempat. Aturan keempat ini ya, yang jika A-nya itu adalah B dan C, maka I dari A atau I dari B dan C itu IB dan IC. Ini ya. Dan ini akan bernilai true kalau IB dan IC-nya sama-sama true, dan akan bernilai salah jika yang lainnya gitu. Jadi yang tadi itu P dan Q ini bisa masuk ke sini dengan B-nya ini P dan C-nya adalah Q. Karena P dan Q itu masing-masing proposisi kan, masing-masing formula kan. Satu buah proposisi itu juga merupakan suatu formula kan ya. Nah, jadi kita bisa memasukkan P-nya menjadi B dan Q-nya jadi C gitu di sini ya. Jadi di sini, nah di sini ya P dan Q-nya kita bisa anggap B dan C. Jadi di sini sama dengan I, P dan IQ gitu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah muncul IP, sudah muncul IQ, sudah muncul IR, yang mana ini nilai-nilainya sudah diketahui di atas di sini. Gitu, ya. Jadi kita tinggal substitusikan nilainya yang dari atas. IP-nya ini apa? IP-nya False. false, IQ-nya False. IQ-nya True. true, IR-nya False. False. Nah, jadi False. F, T, jadi di sini jika F dan T maka F gitu. Nah, sekarang kita tahu kan kalau F dan T nilainya apa? False. False. Oke, jadi di sini kita ganti F dan T-nya dengan false. Lalu ini tetap ditulis lagi, ini ditulis lagi. Jadi kita punya jika F maka F nilainya apa? True. Nah, ini kalau kita
mengerjakannya secara detail step by step-nya. Tapi kalau kita udah paham gitu, kita mau mempersingkat boleh nggak? Boleh. Boleh banget gitu ya. Kalau dipersingkat boleh. Jadi misalnya, Bu, saya udah tahu ini nggak usah saya pakai kurung lagi. Boleh gitu ya. Ini juga Bu, saya udah tahu ini tuh ini tuh saya tahu ini tuh sama aja dengan I, jika P dan Q maka R gitu. Boleh. Jadi ada 2 langkah mungkin, yang ini dengan yang ini dilewat. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Ya, jadi secara ringkas nanti kita akan punya ini tuh sama dengan gini gitu. Karena kita udah tahu, Bu, saya udah tahu gitu ya. Ini yang duluan dikerjakan yang mana, saya udah tahu. Terus saya IP dan Q-nya saya langsung ganti dengan IP dan IQ gitu. Boleh ya. Jadi kayak gini, ini sama aja dengan langkah keempat di sini gitu. Jadi yang 2 ini dilewat, boleh gitu. Nah, jadi seperti ini, dan lanjutannya sama seperti ini. IP-nya F, IQ-nya T, jadi seperti ini ya. Terus nanti F dan T-nya diganti dengan F, ininya tetap, nanti seperti ini, dan kita akan dapatkan T. Contoh berikutnya masih sama, kita akan menentukan interpretasi, tapi di sini interpretasinya diberikan 2 buah gitu. Jadi ada 2 interpretasi. Nah, jadi nanti ada interpretasi I dan J. IP-nya apa, IQ-nya apa, IR-nya apa, terus JP, JQ, dan JR-nya ini beda-beda gitu ya. Jadi ada 2 interpretasi, terus kita diminta menentukan interpretasi dari 2 formula ini. Ini dengan ini. Tentukan interpretasinya berdasarkan interpretasi I dan interpretasi J gitu. Yang pertama, kita mau cari interpretasi I dari ini. Nah, oke, nah sekarang ini ya interpretasi dari yang pertama ini. Yang mana dulu nih yang kita kerjakan dulu, atau kita kasih kurung dulu? Jika P maka Q atau Q atau R? Q, R. Gitu. Q atau Q R. atau R. Betul ya. Jadi yang ini kita beri kurung supaya tidak salah gitu ya. Nah, kita beri kurung di sini, kurungnya ya. Terus yang kurung ini Q atau ini kan berarti sama dengan IP. Jika IP maka I ini gitu kan. Jika IP maka I Q atau R. Nah, IQ atau R-nya saya langsung ganti. Udah paham Bu, jadi langsung ganti aja dengan IQ atau IR gitu, boleh. Kayak gini ya. Ini tuh berasal dari IQ atau R menjadi IQ atau IR gitu. Udah selesai. IP-nya udah muncul, IQ udah, IR sudah, tinggal dimasuk-masukkan nilainya, interpretasi masing-masing P, Q, dan R-nya. Ini sudah ada nih, IP-nya T, IQ-nya F, dan IR-nya F. Masukkan ke sini. IP-nya T, IQ-nya F, IR-nya F. Masukkan, jadi seperti ini. Berarti kan yang dikurung ini ya, berarti ini harus dikerjakan dulu. Jadi ini ditulis ulang. T, tanda panahnya ditulis ulang. Nah, T, tanda panah ditulis ulang, lalu F atau F-nya menjadi F ya. Yang ini. Dan ini nilainya apa jika T maka F? False. False, F ya. Selesai. Ini adalah interpretasi dari yang formula pertama. Interpretasi I. Sekarang masih masih di formula pertama, tapi kita ambilnya interpretasinya yang J. Yang mana definisinya berbeda dengan yang I tadi. Seperti ini. Nah, ininya pasti sama kan? Ininya pasti sama sampai sini, tapi cuman ngeganti I-nya dengan J, ya. Karena formulanya sama, jadi uraiannya sama sampai sini. Tinggal kita masukin nilainya, karena ini beda. I dengan J beda, jadi setelah sini kita harus masukkannya yang J. Kalau yang atas ini kan yang I ya. Nilai ini kan yang I. Sekarang kita masukinnya yang J. JP-nya di sini ada F, JQ-nya F, dan JR-nya T. Masukkan sini jadinya jika F maka F atau T. Jika F maka F atau T. F atau T-nya apa? Karena dalam kurung maka harus kita lakukan terlebih dahulu. Selesaikan. F atau T nilainya apa? True, Bu. True ya. Jadi di sini jika F maka true. Nah, nilainya apa jika F maka T ini? True.
true. Oke, jadi selesai. Nah, berikutnya untuk yang formula kedua. Ya, kita cari tahu ya, kita cari interpretasi I dari formula yang kedua. Nah, ini gimana caranya? Tinggal I dari ini atau ini gitu ya. Nah, kita uraikan ini menjadi I dari jika P maka Q atau I dari jika P maka R, seperti ini. Nah, terus sekarang masing-masing yang kiri diuraikan lagi. I jika P maka Q itu sama dengan jika IP maka IQ. Seperti ini. Dan yang kanan, yang dari sebelah kanan dari disjungsi ya, dari disjungsi yang ini ya, sebelah kanannya itu kan ini. I jika P maka R itu sama dengan jika IP maka IR. Yang ini. Oke, nah udah ada muncul IP, IR-nya. Tinggal kita masukkan di sini. IP-nya T, IQ-nya F, IR-nya F. Masukkan ke sini. Berarti ini menjadi jika T maka F. Yang ini jika T maka F juga. Jadi, jika T maka F atau jika T maka F lagi. Jika T maka F nilainya apa? False. 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 Ini juga false. False. False atau false apa? False. 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 Baik. Selanjutnya False. untuk bagian 4 ini kita False. mau mencari interpretasi J dari formula kedua. Ini sama aja ya dengan yang tadi, persis seperti itu, hanya interpretasinya diganti dengan J. Kalau yang tadi I, sekarang J sampai sini. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. JP-nya F, JQ-nya F, JT-nya R. Jadi ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri dari atau ini, F, jika F maka F. Yang ininya, jika F maka T. Nah, seperti ini. Jika F maka F nilainya apa? True. Hati-hati, jika F True. maka F, True. true. Jika F maka T, True. True, Bu. true juga ya. True atau true, hasilnya True. true. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel kebenaran ya dari interpretasi gitu. Jadi kalau tadi di sini kan kita hanya punya 2 interpretasi ya, I dan J. Padahal kalau di sini proposisi atomnya ada 3, ada P, ada Q, ada R. Sebetulnya kalau kita mau membentuk semua interpretasi yang ada, itu lebih dari 2 gitu. Contohnya, kalau di sini ada formula seperti ini gitu ya. Nah, jadi A-nya ini formula ini. Proposisi atom dari A itu ada berapa dan apa saja? P sama Q. P, I, P dan Iya, Q. betul. Betul ya, P dan Q. Jadi ada 2 proposisi atom di sini, P dan Q. Nah, kalau ada 2 proposisi atom, maka nanti akan ada sebanyak 4 interpretasi. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. 2 dipangkatkan dengan banyaknya proposisi atomnya. Jadi ada 4. Yang pertama, sebut saja interpretasi I1 gitu. Yaitu I1 dari P-nya true, I1 dari Q-nya true juga. Nanti yang kedua kira-kira apa I2-nya? I2P-nya apa? I2Q-nya apa? I2P-nya true, I2Q-nya false. Oke, betul Aisyah ya. Nah, kayak gini ya. I2P-nya true, I2Q-nya false. Terus yang ketiga apa interpretasinya? I3P false, I3Q-nya true. Oke. Tuh Aisyah. Satu lagi. I4P-nya false, Ya. I4Q-nya false. Iya, betul. Ya. Jadi ada 4. Nah, ini kemungkinannya. Nah, untuk mendapatkan interpretasi A, jadi kita harus tuliskan dulu masing-masing kolomnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini kan ada P atau negasi Q, ada P dan Q, lalu ada implikasinya. Nah, yang pertama tentu kita harus tahu P dan Q-nya, dan itu sudah ada di yang kolom pertama ini ya. P-nya sudah diberikan, Q-nya juga sudah. Berarti kita perlu apa lagi nih? Negasi Q ya, negasi Q. Jadi ditulis di sini I, K dari negasi Q. K-nya itu nanti karena di sini ada 4, jadi nanti ada I1, I2, I3, I4 gitu.
K-nya 1 sampai 4 gitu. Nah, selain negasi Q, kita butuh apa lagi di sini? P atau negasi Q, kita butuh ini. Tulis di sini. Ya. Terus apa lagi? P dan Q. P dan Q. P dan Betul, Q. kita butuh ini, kita tulis di sini. Terakhir, sudah ada ini sudah, berarti kita langsung interpretasi dari semuanya. Ini di sini dinotasikan A ya. Jadi, kita langsung tulis IKA. Bahwa A ini adalah ini gitu ya. Tidak ditulis di sini supaya lebih tidak memakan space gitu ya. Nah, kita akan lihat dari masing-masing interpretasi 1, 2, 3, dan 4 itu IKA ini jadi berapa gitu ya. Jadi apakah true semua atau false semua atau beda-beda gitu. Kita lihat ya dari sini. Jadi untuk interpretasi pertama kita punya I1 P-nya true dan I1 Q-nya true. Kalau begitu I1 dari negasi Q-nya apa? False. False. Tuh. Berikutnya I1 dari P atau negasi Q apa? True. True. Di sini true, True. di sini F. True atau F true. Berikutnya I1 dari P dan Q. True. Berikutnya I1 dari A. A-nya ini. Jika ini, maka ini. True ya. Nah, sekarang jadi kondisi pertama ketika I1 P-nya true dan I1 Q-nya true, kita dapatkan I1 A-nya true. Sekarang I2 ya, interpretasi keduanya, I2 P-nya true, I2 Q-nya false. Maka I2 dari negasi Q-nya adalah True. True. Kenapa true? Karena I2 Q-nya false ya. I2 Q-nya false, maka I2 dari negasi Q-nya adalah true. Sekarang I2 dari P atau negasi Q. True. True ya, P. Ya, P-nya true, negasi Q-nya true, true atau true, true. Sekarang P dan Q. I2-nya apa? False. False ya. True dan false, false. Terakhir I2 dari A. A-nya ini False. false. Karena di sini true, di sini F. Jika true maka false, nilainya adalah false. Ketiga, ini I3-nya, I3 P-nya F dan I3 Q-nya T. Maka I3 negasi Q-nya apa? False. Ya. False. Betul. I3 dari P atau negasi Q-nya? False, Bu. False. False. F. Iya. Berikutnya I3 dari P dan Q. False. Ya, False. F. Terakhir, jika ini maka ini ya. Interpretasi dari A. I3 dari A. True, Bu. True ya. True. Jika F maka F true. Terakhir, interpretasi keempat, I4 P-nya F, I4 Q-nya F. Maka I4 negasi Q-nya adalah True. True. I4 dari P atau negasi Q-nya adalah true ya. Berikutnya I4 dari P dan Q. False. 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 Terakhir, I4 dari A. False. False. Nah, ini seperti ini ya, ini tabel kebenaran. Jadi kalau kita mau menentukan bagaimana interpretasi dari semua kemungkinan gitu ya. Ya udah ini dibuatkan tabelnya. Nah, permasalahan coba perhatikan berapa banyak baris dalam tabel kebenaran yang diperlukan untuk memeriksa kebenaran proposisi yang terdiri atas 3 proposisi atom berbeda, 4 proposisi atom berbeda dan n proposisi atom berbeda. Tadi kalau yang ada 2 proposisi atom kan ini 2 ya. Proposisi atomnya P dan Q. Ada 2 dan kita punya 4 baris. Jadi kalau ada 3 proposisi atom, berapa baris yang kita perlukan? 8. 8 ya. 2 pangkat 3 ya. Kalau 4? 16. 16. Kalau N? 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat N. Oke. Betul ya. Seperti itu.